Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First, let me introduce myself. My name is Merta Dinda. You can call me Merta. I am management student at Teknokrat Indonesia University with student ID number 2541190. Okay guys, in this video we will discussion about fungsi konsumsi dan tabungan. Learning objective. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus memahami dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita diharapkan dapat memahami hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, yaitu konsumsi serta tabungan. Yang kedua, kita diharapkan dapat mengelola keuangan, memprediksi tingkat konsumsi atau tabungan di masa depan. Dan yang ketiga, kita diharapkan dapat memahami dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oke, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Pernahkah kalian berpikir kemana sih perginya uang yang kita dapatkan selama ini? Sebagian besar dari kita mungkin akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, dan sebagian lainnya mungkin kita sisihkan untuk masa depan. Nah, inilah yang kita sebut konsumsi dan tabungan. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana kedua fungsi ini bekerja dalam matematika bisnis dan mengapa mereka sangat penting untuk dipahami. Langsung saja kita masuk ke materi. What is consumption? Apa itu konsumsi? Jadi, konsumsi adalah semua pengeluaran yang kita lakukan untuk membeli barang dan jasa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Mulai dari makanan, pakaian yang kita pakai, tiket bioskop, sampai biaya transportasi kita ke kampus. Semuanya termasuk konsumsi. Konsumsi ini adalah motor penggerak ekonomi, karena semakin banyak orang yang membelanjakan uangnya, semakin banyak permintaan terhadap barang dan jasa, dan semakin banyak pula bisnis yang berkembang. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktornya. Kadang kita pernah berpikirkan, apa sih yang menyebabkan kita harus membelanjakan uang kita? Nah, ini dia faktor-faktornya. Yang pertama, itu adalah pendapatan. Pendapatan ini adalah faktor utama. Kenapa? Karena semakin besar pendapatan kita, biasanya semakin besar pula konsumsi kita. Selanjutnya, harga barang. Jika harga barang naik, kita cenderung mengurangi konsumsi barang tersebut. Next, selera. Apa yang sedang tren? Apa yang kita sukai? Selera sangat mempengaruhi keputusan konsumsi kita, karena jika kita sedang membutuhkan sesuatu atau kita sedang menyukai sesuatu, otomatis kita akan mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang tersebut. Dan yang terakhir itu ada ekspektasi. Jika kita memperkirakan pendapatan kita akan naik di masa depan, kita mungkin lebih berani membelanjakan uang sekarang. Contohnya, misalnya bulan depan saya tahu kalau gaji saya akan naik, maka bulan ini masih ada sisa uang yang terkumpul, jadi saya berpikir untuk membelanjakan uang tersebut sampai habis, karena bulan depan saya akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Next, selanjutnya kita membahas what is saving. Apa itu tabungan? Jadi, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang kita gunakan untuk konsumsi. Uang ini kita sisihkan untuk berbagai tujuan di masa depan. Biasanya untuk dana darurat, membeli rumah impian, biaya pendidikan, investasi, atau persiapan masa pensiun. Tabungan ini penting untuk keamanan finansial kita di masa depan. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk menabung. Yang pertama, pendapatan. Semakin besar pendapatan kita, biasanya semakin besar pula potensi kita untuk menabung. Yang kedua, suku bunga. Jika suku bunga tabungan tinggi, kita mungkin lebih tertarik untuk menabung. Dan kepercayaan. Jika kita percaya bahwa kondisi ekonomi akan stabil, kita mungkin akan lebih berani menabung.
Terus tujuan keuangan. Semakin jelas tujuan keuangan kita, misalnya ingin membeli rumah dalam 5 tahun atau ingin membeli mobil tahun depan, biasanya kita akan semakin termotivasi untuk menabung dari sekarang. Next, hubungan konsumsi dan tabungan. Ya, kita biasanya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hubungan konsumsi dan tabungan tersebut? Jadi, konsumsi dan tabungan itu seperti dua sisi mata uang. Setiap rupiah yang kita dapatkan harus kita alokasikan antara konsumsi dan tabungan. Jika kita menginginkan konsumsi, otomatis tabungan kita akan berkurang, dan sebaliknya. Keputusan tentang bagaimana kita membagi pendapatan antara konsumsi dan tabungan ini sangat penting untuk perencanaan keuangan kita ke depan. Nah, selain itu, para ekonomi menggunakan konsep fungsi konsumsi dan fungsi tabungan untuk memahami pola perilaku konsumsi dan tabungan pada masyarakat. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Sementara itu, fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. Dengan memahami fungsi ini, kita bisa memprediksi bagaimana perubahan pendapatan akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Next, the importance of consumption and saving in business. Apa sih manfaat dari konsumsi dan tabungan ini pada dunia bisnis? Yang pertama itu merancang produk, yaitu bisnis perlu memahami apa yang diinginkan konsumen agar dapat merencanakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Kemudian menentukan harga. Bisnis perlu mempertimbangkan daya beli konsumen saat menentukan harga produk. Dan yang ketiga, membuat strategi pemasaran. Bisnis perlu memahami bagaimana konsep mengambil keputusan pembeli agar dapat membuat strategi pemasaran yang efektif. Okay, that was a discussion about konsumsi dan tabungan pada matematika bisnis. Hopefully, it can be understood. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.